Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Fitria Julianti dengan nomor induk mahasiswa 12240300127. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai manajemen diri dan motivasi di Pondok Pesantren Sukamiskin. Pesantren Sukamiskin ini terletak di daerah Bandung. Dan pondok pesantren ini tuh merupakan pondok pesantren tertua yang pernah hancur pada saat itu karena dibom oleh tentara Belanda. Nah, tapi alhamdulillah gitu, pesantren ini tuh berhasil dibangun kembali. Nah, pesantren ini tuh telah mencetak banyak alumni yang sukses. Salah satunya itu adalah Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, yang dimana beliau itu mendirikan pondok pesantren di daerah Sukamana. Oke teman-teman, sejarah pesantren ini tuh dimulai pada tahun 1881 oleh Kiai Haji Raden Muhammad bin Alko. Nah, pesantren Sukamiskin ini tuh diambil dari kata bahasa Arab yang berarti pasar minyak wangi. Nah, karena pada waktu itu tuh tempat ini tuh menjadi pusat pertama di daerah Bandung untuk menuntut ilmu agama. Untuk saat ini, pesantren Sukamiskin memiliki 350 santri dari berbagai daerah di Indonesia dan 50 pengajar yang merupakan anggota keluarga dan alumni dari Pondok Pesantren Sukamiskin ini. Nah, adapun cara kiai dalam memotivasi para ustaz dan ustazahnya serta para santri di Pondok Pesantren Sukamiskin ini tuh dengan melibatkan berbagai pendekatan yang berfokus kepada aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Nah, hal yang pertama gitu yang dilakukan oleh kiai yaitu menjadi pemimpin yang teladan baik dari segi ibadahnya dan akhlaknya. Salah satunya itu dengan cara menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga menginspirasi para ustaz dan santrinya untuk mengikuti jejak beliau. Nah, beliau juga sangat aktif gitu. Bahkan beliau juga terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren ini. Salah satunya itu dengan cara mengajar secara langsung kepada para santrinya. Adapun cara yang selanjutnya yaitu dengan memberikan penghargaan serta pengakuan kepada para ustaz dan ustazahnya serta kepada santrinya yang berprestasi dalam bidang akademik gitu, keagamaan dan aktivitas lainnya. Nah, pendekatan yang selanjutnya yang dilakukan oleh kiai di Pondok Pesantren Sukamiskin itu dengan menggunakan pendekatan spiritual yang dimana Pak Kiai ini tuh memimpin ibadah bersama seperti sholat berjamaah, zikir, dan doa bersama sehingga memperkuat ikatan spiritual dan membangun rasa kebersamaan. Nah, yang selanjutnya itu dengan memakai pendekatan personal yang dimana Pak Kiai ini tuh menyediakan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan bimbingan secara individu kepada para ustaz dan santrinya. Nah, yang selanjutnya Pak Kiai juga mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi ustaz dan ustazahnya dalam mengajar para santri dan mengelola pondok pesantren sehingga santrinya itu didorong gitu untuk bersemangat, untuk terus belajar, untuk terus giat dalam belajarnya. Adapun yang terakhir yaitu dengan mengorganisir kegiatan yang memperkuat ikatan sosial seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, kegiatan ini tuh menciptakan rasa kekeluargaan dan solidaritas di antara para santri dan para ustaz dan ustazahnya.
Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai metode ustaz dan ustazah dalam meningkatkan kesadaran diri terhadap para santri untuk lebih efektif dalam pengelolaan manajemen diri. Oke, teman-teman, berbicara mengenai kedisiplinan di Pondok Pesantren Sukamiskin ini tuh lebih mengarah dan mendoktrin kepada santri yang senior untuk berdisiplin dalam mengatur waktunya. Nah, kenapa? Karena santri yang junior itu akan lebih melihat santri-santri yang seniornya. Kemudian, ustaz dan ustazahnya juga selalu menekankan kepada para santri yang senior bahwasanya santri yang senior itu menjadi contoh untuk santri yang juniornya. Nah, ketika santri yang senior telat datang ke sekolah, bahkan ketika mengaji, maka otomatis santri yang junior pun akan mengikuti kelakuan santri yang senior. Santri senior di Pondok Pesantren Sukamiskin ini tuh diibaratkan sebagai seorang panutan dalam kehidupan sehari-hari untuk santri yang junior. Nah, maka dari itu, para ustaz dan ustazahnya itu sangat menekankan kepada para santri yang senior untuk memberikan contoh yang tepat gitu kepada para santri yang junior, baik dalam memanage perihal waktunya, dalam berdisiplin dari segi bahasanya, pergaulannya, dan adabnya. Memimpinnya dengan ilmu akidah dan akhlaknya yang sangat terkenal dengan kental gitu ya. Selain itu, motivasi para santri dan santriwati juga masuk ke pondok ini karena mereka ingin memperdalam ilmu agama dengan baik gitu. Soalnya di pondok pesantren ini tuh terkenal dengan ke ahli sunnah wal jamaahnya juga. Ada beberapa motivasi para santri untuk masuk ke pondok ini. Yang pertama ada pembentukan karakter yang kuat. Di pondok pesantren Sukamiskin ini para santri dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kedua ada pendidikan agama yang kuat. Pendidikan agama yang diterapkan di pondok pesantren ini sangat kuat dan juga sangat intensif. Para santri diajarkan tentang akidah, fikih, hadis, dan sejarah Islam. Juga tidak lupa dengan etika-etika yang seharusnya dipegang oleh seorang muslim. Dan yang ketiga ada kemandirian yang tinggi. Pondok pesantren Sukamiskin ini memberikan kesempatan pada santri dan santriwatinya untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang mana mereka dilatih untuk belajar mengatur waktu, belajar membersihkan diri sendiri, belajar membersihkan lingkungan mereka, dan juga belajar untuk mengelola tugas-tugas harian mereka sendiri. Yang mana hal ini tuh bisa membantu para santri dan santriwati tidak bergantung kepada orang lain gitu. Selanjutnya ada yang keempat, persaudaraan yang erat. Di Pondok Sukamiskin ini para santri akan hidup bersama-sama dan menjalani aktivitas dengan bersama-sama. Hal ini juga dapat membantu para santri untuk membangun persaudaraan yang erat satu dan yang lainnya. Dan yang kelima ada pengalaman hidup. Di pondok pesantren ini, para santri juga diberikan pengalaman hidup yang sangat berharga. Mereka akan belajar hidup mandiri, mereka akan belajar bertanggung jawab, dan juga mereka akan belajar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola diri dan mengatur waktu dengan baik. Yang terakhir, motivasi yang terakhir mungkin ada pemahaman toleransi dan keberagaman. Pemahaman toleransi dan keberagaman ini diterapkan di pondok ini untuk mengajarkan toleransi yang baik itu untuk para santri itu sendiri. Dan selanjutnya ada perencanaan atau planning para santri ketika lulus dari Pondok Pesantren Sukamiskin. Mungkin ada beberapa langkah yang dilakukan para santri dan santriwati untuk mempersiapkan masa depan di antaranya. Yang pertama ada pengembangan karir, karena mereka diajarkan untuk mengetahui bakat dan minat mereka sendiri.
serta memiliki pandangan karir setelah lulus dari Pondok Pesantren Sukamiskin ini. Selanjutnya yang kedua ada pengelolaan keuangan. Di Pondok Pesantren Sukamiskin ini memiliki sistem informasi keuangan yang efektif untuk mengelola biaya keuangan santri, yang mana sistem ini membantu para santri dalam mengatur keuangan mereka dengan baik. Dan yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Para santri di pondok pesantren dilatih untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti manajemen dan juga organisasi. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan kemampuan yang mereka butuhkan dalam berbagai situasi. Yang keempat ada pengembangan karakter. Di pondok pesantren Sukamiskin ini juga menitik beratkan pada pembentukan karakter yang kuat, sehingga para santri dilatih untuk memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, kemandirian, dan juga persaudaraan yang sangat erat. Dan poin yang kelima yaitu pengembangan keterampilan dakwah. Para santri di pondok Sukamiskin ini juga dilatih untuk memiliki keterampilan dalam bidang dakwah yang sangat kuat. Mereka diajarkan untuk menghimpun manusia pada kebaikan dan juga memberikan petunjuk kepada mereka atas dasar hidayah dan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin yang terakhir, yang nomor 6 yaitu pengembangan keterampilan manajemen. Para santri di pondok pesantren Sukamiskin ini dilatih untuk memiliki keterampilan manajemen yang sangat kuat. Mereka diajarkan untuk mengorganisasi, mengkomunikasikan tugas, memimpin, dan juga mengontrol kegiatan-kegiatan manajemen yang berlangsung di pondok pesantren ini. Selanjutnya penutup dan juga kesimpulan. Di pondok pesantren Sukamiskin ini menyoroti pentingnya pengelolaan manajemen diri dan juga motivasi diri terhadap kiai, ustadz-ustadzah, dan juga para santri. Penanaman konsep manajemen diri di era digital menjadi krusial dalam membangkitkan motivasi di kalangan para santri, terutama dalam memahami betapa pentingnya cita-cita yang mereka idamkan. Hal ini bertujuan agar rasa malas dan juga keraguan diri ini tidak merintangi perkembangan setiap santri akibat pengaruh negatif dan juga kemajuan teknologi digital. Teknologi ini seringkali memberikan hiburan dan juga kenyamanan yang menggoda sehingga bisa menjadi ancaman serius bagi para santri dalam belajar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membentengi diri dari gangguan dan juga godaan tersebut agar motivasi belajar tetap terjaga dan juga terus berkembang di kalangan para santri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.